Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya bahwa wacana koalisi besar upaya Jokowi dan Luhut kepung PDP. Benarkah seperti itu begitu kan? Ini dikutip dari RMOL atau Gelora begitu kan ya. Dia memberikan statement seperti itu begitu. Tapi saya rasa bahwa wacana koalisi besar yang tergabung diantaranya adalah KEB dan KIR di situ, apalagi ditambah PDIP, seolah-olah yang menjadi kingmakernya adalah Pak Jokowi begitu di situ begitu. Atau jangan-jangan bisa bubar begitu. Atau jadi ya bisa jadi kepentingan-kepentingan di koalisi besar ya semakin mulai menemukan titik temu begitu. Antaranya ya Pak Prabowo mungkin ya ingin jadi capres. Tapi dalam kaitannya dengan ini ya, kenapa Pak Jokowi bisa ada di bawah naungan Pak Jokowi? Bisa saja ya di luarnya saja kepada Pak Prabowo tapi hatinya kepada Partai PDIP ya. Pak Jokowi seperti itu begitu. Seolah-olah ada ketakutan besar begitu ya. Tetapi sampai membentuk seperti ini, terus kemudian partai-partai yang lain yang kemudian diiming-imingi si A, si B dan si C begitu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Terbentuklah koalisi besar ini begitu kan, atau koalisi gemuk begitu ya. Dan bahkan PDIP ya katanya kalau dia RI 1 dia akan gabung koalisi koalisi besar ini begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, wacana koalisi besar upaya Jokowi dan Luhut kepung PDIP. Benarkah seperti itu ya? Karena ini masih statement begitu ya. Ini ngawur ini ya. Mumpung koalisi perubahan belum deklarasi cawapres, maka baiknya Mbak Puan ya, koalisi perubahan lebih cepat makin bagus ya. Karena pada hakikatnya kan sudah tahu ya apa sebenarnya terjadi begitu kan ya. Hasto sudah mengatakan tidak mungkin berkoalisi kepada koalisi perubahan. Katanya seperti itu begitu. Begitulah oligarki oportunis yang melihat PDIP sudah tidak laku dan mati kutu di 2024. Mereka merapat ke koalisi yang dianggap kuat. Siapa tokoh terdepan ya piaraan oligarki? Ayo kita simak perkembangan tiap hari. Bahkan kalau menurut saya pribadi tidak mungkin Pak Jokowi itu mengkhianati partai PDIP. Atau jangan-jangan kalau kita mengandalkan PDIP selama ini bisa saja ya reputasi dari seorang mantan presiden setelah tidak menjabat lagi mungkin tidak dihiraukan lagi. Agar bisa dihiraukan ya setidaknya ya menjadi satu titik temu kekuatan besar ya Pak Jokowi bisa mengendalikan partai-partai itu. Bisa saja seperti itu begitu. Analisisnya banyak begitu. Bisa saja gertakan itu karena mungkin Pak Jokowi menginginkan Pak Ganjar, lalu PDIP menginginkan Puan. Gertakan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa Pak Jokowi punya kekuatan di situ begitu. Mau tidak mau Ibu Megawati akan mau begitu. Kalau koalisi ya besar masih juga gagal jinakkan Megawati ya, ada baiknya Mega menambah kewaspadaan ya, khususnya terhadap keamanan dirinya karena sekarang ya lagi marah ODGJ berkeliaran di mana-mana. Betul sekali begitu. Saya rasa tidak mungkin Pak Jokowi bisa mengkhianati itu, tapi di satu sisi politik kita ya tidak ada saudaranya dalam artian bahwa politik kita bisa terjadi kepada siapapun begitu. Meski saya anti PDIP untuk saat ini agak lebih juga sama Mbak Puan. Udahlah gabung aja ke koalisi perubahan. Ya. Jalan satu-satunya kalau memang RI 1 ya atau Wapres ya yang disodorkan PDIP lalu kemudian tidak diterima dalam di koalisi, mending ya pindah saja ke koalisi perubahan, maka Pak Surya Paloh akan menawarkan cawapres di situ begitu. Itulah menjadi kekuatan terbesar di koalisi perubahan. Ya masalah omongan Hasto walaupun malu tidak menjadi apa-apa di situ begitu ya. Bahkan di sini disebutkan tidak sadar ini senjata makan tuan. Jika pohon sudah tidak berubah ya, banyak sekali berpindah ke pohon lainnya berubah hebat ini. Untuk apa bikin koalisi besar kalau tidak ada perubahan dari rezim sekarang? Ini strategi para oligarki yang ingin memecah suara rakyat untuk menjatuhkan Pak Anies sebagai presiden di 2024. Insya Allah rakyat bersama Anies Baswedan untuk perubahan. Bisa saja terjadi begitu ya. Tetapi apa yang saya bacakan pro dan kontra ya. Ternyata bonekanya lebih patuh dan taat.
ini banyak sekali ya, banyak kritikan-kritikan dari netizen ya, tetapi ini bagian dari aspirasi yang harus kita dengarkan juga begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, wacana koalisi besar upaya Jokowi dan Luhut kepung PDIP. Benarkah seperti itu ya? Ini kutip dari Gelora ya, kecocokan akan wacana koalisi besar yang disampaikan Presiden Joko Widodo di acara buka bersama DPP PAN beberapa hari lalu dipandang sebagai upaya mengepung PDIP Perjuangan. Direktur Eksekutif Institute for Democracy Strategies Affairs ya, Indo Strategis ya, Ahmad Khairul Umam menjelaskan bahwa Luhut adalah mengendali langkah-langkah politik Jokowi, tujuannya untuk mengepung PDIP, kata Umam, agar bersedia tunduk pada menyerahkan golden ticketnya kepada arus besar koalisi bentukan Istana Presiden. Siapa mereka begitu? Ya tentu ya dari Pak Jokowi menginginkan kan Pak Ganjar begitu kan. Walaupun saat ini ya, lalu kemudian yang menjadi satu tindakan bahwa seolah-olah pro kepada Pak Prabowo, tapi hatinya kepada Pak Ganjar. Wah, ini kan sudah kelihatan begitu siapa mereka begitu. Tapi dari ini ya, apakah mungkin ya Pak Ganjar masuk di situ begitu? Karena dia adalah kader PDIP. Bagaimana kalau PDIP lalu kemudian tidak mau bergabung ke koalisi besar itu ya, lalu kemudian mengusung Pak Ganjar begitu? Ya mungkin ya Caimin mau disikingkan atau apa begitu kan. Tapi perlu diingat, Caimin punya catatan rekam jejak yang baik juga begitu kan ya. Dia bisa punya masa warga Nahdliyin begitu. Tapi kalau Pak Ganjar sama halnya memperbesar partai PDIP ya, lalu kemudian sama halnya memperbesar partai Pak Ganjar begitu di situ. Ya, menurut saya pribadi agak kurang logis lah gitu, kira-kira seperti itu. Padahal potensi dari koalisi besar itu masih banyak. Ada Pak Erlangga, ada Caimin dan sebagainya begitu. Bahkan ini disebutkan ya, Umam berpendapat ya, pernyataan Jokowi saat ini akan dipandang PDIP seperti kacang lupa kulitnya. Pesan itulah yang pernah disampaikan secara terbuka oleh Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri kepada Jokowi saat Rakernas PDIP. Demikian kata Umam kepada kantor berita politik RMOL. Bahkan ya pengamatan ya Umam ya, ketidakhadiran PDIP di acara buka bersama ya partai pendukung istana bisa dimaknai sebagai ketidaktemuan ya partai berlambang banteng tunduk di bawah bayangan-bayangan orkestrasi ya politik yang dimainkan oleh Luhut dan Jokowi. Bisa saja seperti itu begitu. Nah, pada hakikatnya apa yang terjadi? Kalau memang ini sudah terjadi koalisi besar antara KIB dan KIR, ini kan punya kepentingan besar ya. Di satu sisi yang KIB itu menyodorkan wakilnya, terus kemudian di KIR ya plus begitu kan ya. Lalu kemudian KIB seolah-olah tidak mendapatkan apa-apa begitu ya. Pada hakikatnya Prabowo capres ya, lalu kemudian cawapresnya Caimin ya. Kalau memang ada perubahan lagi begitu ya. Tetapi dari satu sisi ya PDIP menyodorkan untuk menjadi RI1 di situ begitu. Jadi tergantung Pak Jokowi. Kalau memang Pak Jokowi menyodorkan dan bersepakat bahwa Pak Prabowo menjadi wakil ya, kemudian masuklah di situ kader dari partai PDIP atau Puan Maharani menjadi capres 1. Wah, ini kan sukses Pak Jokowi bisa melakukan itu begitu kan ya. Dalam artian ya, masa tidak berpikir strategi politik dari partai-partai lain seperti Pak Prabowo dan sebagainya begitu kan ya. Kalau ngotot ya bisa jadi bubar begitu. Itulah kelemahan dari partai koalisi besar ini. Berbeda dengan koalisi perubahan yang kemudian sudah tegak lurus begitu kan. Terus kemudian menjadi adem ayem di situ, rakyat sudah dituju di situ begitu, sedangkan yang lain masih cakar-cakaran begitu kan ya. Itulah terlihat mana yang konsisten dan mana yang tidak begitu. Bahkan analisis Umam, meskipun Jokowi kader PDIP, namun PDIP sendiri ingin menunjukkan tinggi marwah politiknya yang tidak mau diatur-atur oleh Luhut dan Jokowi, termasuk di balik wacana Prabowo Ganjar yang juga ada pengaruh besar Luhut dan Jokowi. Di sini PDIP menolak ya, untuk berada di bawah bayangan-bayangan itu jelas ya. Saya salutnya PDIP seperti itu, independen begitu ya. Dalam artian bahwa sampai saat ini ya, PDIP tidak pernah tergiur sedikit pun dengan bermanover kepada yang lain. Nah, artinya apa? Artinya ini konsisten, partai-partai seperti ini begitu kan, tidak bisa ditekan ya. Setelah menjadi penguasa, dia bisa nekan begitu. Itulah kehebatan PDIP di situ ya. Pada akhirnya ya, Pak Jokowi harus
tunduk kepada atasannya begitu. Ya, jika tidak tidak tunduk ya, lalu kemudian bermanuver sana sini ingin mengamankan dirinya begitu kan setelah tidak jadi presiden. Wah, ini akan bisa kacau begitu ya. Dan menurut saya pribadi ya, analisis saya, koalisi besar ini bisa saja bubar begitu. Kenapa? Karena ada di satu sisi ya kepentingan-kepentingan besar ya dari partai-partai yang lain untuk menyodorkan cawapres begitu, apalagi capres. Kan begitu logika-logika kita begitu. Ya, jadi saya rasa mungkin konsisten sekali PDIP tidak bisa ditekan dari yang lain, tetapi dirinya kalau berkuasa bisa menekan yang lain. Itu hebatnya PDIP. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast hari ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.